Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa saya sangat bangga sebagai putra Indonesia yang bisa merasakan mendekam di penjara Israel. Yang 9 meninggal di tempat, yang satunya itu persis ditembak itu berdekatan dengan saya. Tembak di sini jatuh. Roll camera, roll sound, and act talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saya nggak percaya di depan saya ada seorang tokoh yang sangat-sangat saya rindukan, dan Masya Allah. perjumpaan kedua biasanya kita melihat beliau itu sedang laporan di salah satu TV nasional, Iya. melaporkan sedang terjadi gempuran demi gempuran menghancurkan kota Gaza, dan demikian banyak korban, rumah yang hancur, yang seperti itu ya. Iya. Dan kita kadang-kadang mengkhawatirkan beliau jadi salah satu syuhada di sana. Amin, bersama amin, insya Allah. demikian banyak korban. Amin, amin, insya Allah. Dan alhamdulillah Allah hadirkan dia di studio kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Bang Iya, Abdillah baik, Onim. sangat senang sekali. Terima kasih Bang Nurman atas undangannya, terutama kepada manajemen Aksi Cepat Tanggap yang sudah bersedia mengundang saya untuk kita silaturahmi, Masya supaya Allah. teman-teman di luar sana itu melihat ternyata kita ada keakraban. Oh sangat ya ternyata. Kita Insya berjuang Allah. itu satu misi, satu tujuan, dan komunikasi tetap jalan. Betul. Tentunya yang kita raih ini kan Betul. mencarikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Bang. Wah abang ngomong gitu saya makin ngerasa mantap melangkah di jalan yang Alhamdulillah. orang mungkin banyak yang mikir apa sih yang kalian mau kerjakan, itu konflik udah 100 tahun lebih ya kan. Ya. Palestina, iya tanah yang berberkah, berbarokah, ada Masjid Al-Aqsa, tapi kalian tuh bisa apa? Banyak yang ngomong gitu Bang Banyak ke seperti kita. itu ya. Ke abang, ke saya juga. Dan kita juga ada di sini itu, di Act Talks ini, yang kita niatkan bersama ridho Allah tadi. Pertama, kita tidak bicara talk show yang biasa-biasa, karena kalau apapun yang kita bicarakan nggak kita amalkan, kita takut kena. Wah, jadi bumerang di akhir-akhir. Di hari akhir nanti, maka Act Talks ini adalah acara di mana kita membahas pengalaman. Insyaallah sukses selalu lah, insyaallah sukses. Jadi setelah saya mengikuti program terbaru ACT ini, yaitu Act Talks ini sangat luar biasa. Jadi menjadi sarana bagi para tokoh, orang-orang besar untuk datang ke sini dan menyampaikan apa yang mereka rasakan, ilmu mereka bisa disalurkan melalui program ini. Insyaallah. Jadi tentunya tidak terbatas nanti saya di sini bisa dengan Bang Onim, nanti bisa dari sana juga kita bisa melakukan Act Talks, bisa dari sana juga insyaallah. Nanti kita podcast dari Gaza ya. Amin, seperti ini ya. Iya. Tukeran posisinya, saya jadi tamunya Bang Onim ya. Mau. Amin. Udah ada belum studionya? Ada, saya ada studio di sana. Ya, bismillah, mohon doanya. Amin, insyaallah. Karena salah satu impian hidup saya bisa sampai ke sana, merasakan keberkahannya, dan menarik ya. Abang nih aslinya dari Halmahera Utara. Halmahera Utara dari Galela. Merantau ke Jakarta untuk sekolah. Lalu tahu-tahu mau berangkat ke Palestina. Jadi memang gimana ceritanya Bang? Sejarahnya panjang seperti itu ya. Panjang ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya kita jadi lupa pembukaan. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya pada kesempatan ini kita sangat bersyukur ya bisa menjalin silaturahim. Semoga apa yang kita omongkan di sini dapat diijabah oleh ribuan malaikat. Amin, ya Allah. Dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di sini kita berbicara bukan tentang urusan kita pribadi, bukan tentang keluarga kita, bukan tentang income kita, bukan tentang hal-hal yang berbau tentang kehidupan kita saja, tapi di sini kita akan menyampaikan tentang nasib dari saudara-saudara kita di Palestina yang sampai dengan saat ini sudah hampir 100 tahun ya. Betul. Mereka terjajah dan saat ini situasi di sana double penderitaannya. Kalau kita di sini saat ini pandemi baru 3 bulan kita rasakan lockdown, serasa kiamat.
Lockdown selasa kiamat, betul. Sedangkan betul. saudara-saudara kita di Palestina hampir 100 tahun mereka itu di lockdown. 100 tahun di lockdown. Iya, Terutama 100 di tahun Gaza ya. Di Gaza sudah 14 tahun di lockdown, seluruh arah ditutup, akses ke sananya sangat sulit, bantuan yang mereka terima pun sangat sulit. Dan saat ini puncaknya memang saudara-saudara kita di Palestina itu diberikan ujian lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pandemi seperti ini ya. Merebak juga di sana, Merebak juga. Jadi sekali lagi saya berasal dari Galilah Halmahera Utara, Ya. seberang Ternate. Sangat jauh lah, anak kampung yang merantau ke Jakarta menuntut ilmu dan tiba-tiba bisa sampai ke Palestina. Nah, gimana ceritanya? Ya, awalnya saya bergabung di salah satu lembaga kegawat daruratan medis, Mercy, Ya. 13 tahun lebih. Awalnya itu saya sering dikirim ke beberapa wilayah di Indonesia untuk menjadi relawan. Jadi sebelum berangkat ke sana baik. itu Ya. saya sudah melewati perjalanan sebagai seorang relawan, datang ke Di Indonesia tempat ya. banjir, wilayah konflik di sini, terus ke tempat gempa bumi. Gempa Ya, juga. nah setelah itu pada saat tahun 2008 terjadi peperangan berdahsyat ya. Waktu itu menewaskan 1.700 warga Gaza yang meninggal dunia. 2008, Masya Allah. Iya, betul. 2008. Nah, tim pertama dikirim ke sana. Nah, setelah itu saya waktu itu punya background satu-satunya bisa bahasa Arab. Oh, begitu. Tim pertama dikirim ke sana, saya ada perintah dari sana mau dikirim tim kedua. Saya mendaftarkan diri. Oke. Tidak yakin, iseng. Ya, karena pada saat itu kita berbicara tentang Palestina, itu berbicara tentang kematian. Betul. Iya, Isengnya kematian. tuh iseng Isengnya nggak sembarangan sih. nggak sembarangan, Iya. iya, sembarangan dengan mengandalkan bahasa Arab. Baik. Iya, saya waktu itu lulusan UHAM Kalimo, jurusan ekonomi perbankan syariah. Nah, saya mendaftarkan diri. 1 minggu kemudian nama saya muncul sebagai tim yang akan berangkat ke Gaza. Itulah pertama kali. Itu pertama kali. Bulan dan, tahun? Tahun 2000, akhir 2008. Akhir 2008 Iya, ya. akhir Oke. 2008. Wah, Tidak percaya waktu itu. Tidak percaya karena yang saya pikirkan di sana itu tentang peperangan, kematian, bom, rudal, terus cari mati bahasa kasarnya. Cari mati, betul. Bukan sekedar cari masalah, ini udah cari mati, banyak cari yang bilang mati, gitu bahkan ya. sampai ke tingkat almarhum ayah saya dan ibu saya itu mengambil keputusan bahwa nih anak kita sudah terpengaruh oleh aliran sesat yang namanya pemahaman orang tua di kampung kan seperti itu ya. Sampai Terus yang kedua, maunya ke sana ya tuh. ini sepertinya mau cari mati. Mau cari mati. Iya, mau cari mati. Akhirnya saya pulang ke sana. Sakit mereka, orang tua saya sakit. Iya, sakit karena saya satu-satunya putranya yang berada di Jakarta dan alhamdulillah berhasil menuntut ilmu di sini. Jadi mereka berharap bahwa saya akan pulang ke kampung saya untuk membangun kampung saya. Iya. Tapi ternyata ambil keputusan lebih jauh lagi, yaitu ke Palestina. Sempat pulang kampung dulu? Sempat pulang kampung untuk memberikan meminta restu dan sebelum meminta restu menyampaikan edukasi dulu tentang Palestina itu seperti apa. Soalnya bahwa nggak tahu ya. kita di dunia ini hidup sementara, sedangkan saudara-saudara kita di Palestina itu mereka menjaga tanah yang diberkahi. Di Palestina itu ada kiblat pertama. Apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah dengan edukasi tersebut, dengan hidayah dari Allah dan motivasi juga, yang tadinya tidak menyetujui, akhirnya mereka menyetujui. Gitu. Dan saya masih ingat itu, ya. almarhum bapak saya mengatakan bahwa kami sudah lansia dan tidak berbuat apa-apa, kami ikhlasin putranya untuk berangkat ke Palestina. Di usia berapa itu, Abang? Usia 22, 23. 23? Masih jomblo. Masih jomblo. Iya, masih jomblo. Masya Allah. Berangkat. Iya, iya. Berangkat 23 dengan salah tahun, satu misi yang sangat tidak ringan di wilayah konflik yang kalau kita berangkat masuk ke Gaza itu antum pantas untuk dibunuh di matanya orang Yahudi. Oh gitu ya. Iya, memang sistemnya seperti itu. Siapapun yang ada di situ, Siapapun yang pantas. ada di situ pantas dan itu hukum mereka. Semuanya berpikir sama. Semuanya berpikir sama. Saudara coba antum lihat saudara-saudara kita di Palestina hampir setiap hari dibunuh. Siapa yang ini mereka? Gak ada keadilan. Membawa pengadilan seperti itu tidak ada. Jadi memang kita ke sana itu ya pantas darahnya dan tidak berhak untuk tinggal di sana karena itu wilayah jajahan mereka.
Tapi kan kembali lagi bahwa kita ini sebagai umat Islam tentunya punya kewajiban untuk memberikan dukungan. Iya. Akhir 2008 saya berangkatlah ke sana. Berangkat Tuh ya. masih melihat bom fosfor yang masih berasap, Wah. pesawat jet F-16 yang masih terbang di atas, masih terjadi peperangan. Dari detik pertama masuk sudah Detik seperti itu. pertangan seperti itu, bahkan sampai ke tingkat kita disambut oleh bom dan pesawat itu sebagai tanda selamat datang di Palestina. Bom. Masya Allah. Itu seperti itu. Jadi selamat datangnya bukan kita di sini dikalungin bunga atau apa dengan ucapan ini, enggak. Bom, selamat datang. Selamat datang, bahkan sampai ke tingkat ada begitu kita masuk ke sana ada SMS masuk, selamat datang di tanah Israel. Oh ya? Otomatis tuh masuk. Iya, itu otomatis. Dan langsung cywar seperti Langsung, itu. dan pas masuk ke sana semua data antum masuk ke sudah diketahui oleh Israel. Ya, Bang Onim asalnya dari sini, ibunya namanya siapa, kerjanya apa, bapaknya Bang Onim lulusannya apa, aktivitasnya apa, semuanya datanya itu Langsung mereka punya. langsung diterima oleh. Abang udah tahu kan ada konsekuensi itu. Iya, emang seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Jadi tidak ada yang datang ke sana, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan kita membuktikan bahwa kita di sana itu kan kemanusiaan, mengangkat, kita membantu saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Datang ke sana sekitar 2, 3, 4 bulan. Nah, salah satu misi ya sangat tidak ringan. Nah, setelah itu selesai misi kembali ke Indonesia. Oh gitu. Pulang dulu. Pulang misi dulu. selanjutnya kapal Mafi Marmara. Oh Masya Allah. Jadi itu jeda berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun? Iya 3 tahun. 3 tahun ya. Iya, jadi saya pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa saya sangat bangga sebagai putra Indonesia yang bisa merasakan mendekam di penjara Israel. Itu ketika berangkat pertama kali itu? Yang kedua. Oh yang kedua? Yang kedua. Oh karena bersama Mafi Marmara juga? Mafi Marmara. Dan gimana pada saat itu ceritanya? kan Mafi Marmara ini kan kapal kemanusiaan dari Turki ya? Iya, kapal kemanusiaan dari Turki, dan saya bergabung di sana? Lagi-lagi diamanahkan untuk berangkat ke sana dengan beberapa lembaga lainnya ya. Di dunia ya? Di dunia. Betul. Kita dari Indonesia ada sekitar 11 orang. Iya betul. Ada sekitar 7 lembaga yang bergabung di situ. Betul, 7 dari Mercy, Indonesia. terus dari Sahabat Al-Aqsa, dari Kispa, terus dari TV One juga ada. TV One juga dari ada. Hidayatullah, ada semua di situ kita kapal Mafi Marmara ini salah satu media yang membawa misi, yaitu misi kemanusiaan, perdamaian. Betul. Freedom Flotilla. Iya, Freedom Flotilla. Jadi pada saat kita datang ke sana semuanya kita diperiksa oleh para panitia dari IHS Turki, Turki. Yeah. Mereka memastikan bahwa barang yang kita bawa itu tidak ada barang yang bisa mencelakakan tentara Israel. Wah, aman semua ya? Aman tidak ada semuanya. Bahkan pada saat itu saya membawa gagang pacul. Gagang pacul? Iya. Gak boleh? Gagang pacul itu salah satunya untuk peletakan batu pertama rumah sakit di sana. Oh begitu? Iya. Terus? Tidak diizinkan. Gagang pacul. Gagangnya doang? Gagang kayunya doang. Saya dibawa ke kamar, diinterogasi, ini gagang ini buat apa? Saya bilang kita punya program 1, 2, 3. Oh nggak bisa. Jadi memang tinggi standar keamanannya ya. Kita membuktikan bahwa ini misi perdamaian. Misi perdamaian, karena nanti melewati perairan yang dijaga ketat oleh pihak Israel. Iya, kami bismillah, perjalanan sudah sekitar tidak jauh dari pelabuhan internasional Palestina di kota Gaza. Selesai sholat subuh diserang habis-habisan. Turun dari helikopter dan segala. Turun dari helikopter, meluncur pakai ini. Jadi pada saat itu tugas saya itu di. Abang di mana posisi di kapal? Posisi di lantai 2. Di lantai 2 kapal? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Tugas saya nanti kalau ada tentara Israel yang berusaha naik di kapal, tidak usah berantem tapi cukup didorong saja. Dorong ke bawah, dorong biar jatuh. Baik. Lalu gimana yang terjadi? Ternyata kita diserang habis-habisan dengan senjata lengkap, pesawat Apache, terus angkatan laut mereka. Jadi dikelilingi dari atas dan bawah. Semuanya dikepung. Jadi pada saat itu ya terbayang tragedi kapal Mafi Marmara kita. Tragedi itu ya. Tragedi kapal Mafi Marmara menewaskan pada saat itu 9 para relawan. 9 relawan. Orang Turki semua. Orang Indonesia yang tertembak 2 orang. 2 orang. Iya, 2 orang tertembak.
Dan itu yang 9 itu meninggal di tempat ya? Yang 9 meninggal di tempat, yang satunya itu persis ditembak itu berdekatan dengan saya. Tembak di sini jatuh. Jadi ini berdekatan dengan saya. Apa yang abang rasakan di sini waktu itu? jatuh? Yang saya rasakan memang mungkin akhir hayat saya di atas kapal. Waktu itu ya? Iya, karena memang kita ini semua diserang. Akhir Apa yang membuat abang nggak ketembak kalau boleh tahu apa kejadiannya bisa beralih? Waktu itu kita diserang habis-habisan dari bawah ya. Jadi tembakan itu mengenai dinding kapal besi itu bunyinya seperti apa seperti itu kan? Memantul. Memantul semuanya. Selesai ini di sini. Masya Allah. Tapi ternyata saya yang tidak kena, yang kena orang Turki kena, terus kita bantu bawa masuk ke dalamnya udah bergerotak darah, banyak yang meninggal, terus yang tertembak semuanya di situ. Gitu. Akhirnya kita diingatkan semuanya angkat tangan menyerah. Nah setelah itu kami ditangkap terus diikat. Antum pernah diikat nggak? Belum. Saya pernah diikat oleh tentara Israel. Pakai apa ikat itu? Sebelum diikat ditodong dulu. Iya, todong seperti ini. Iya. Terus turunin tangannya. Terus ini. Nah kalau antum diikat di bagian depan, tangan depan itu pertanda bahwa antum tidak berbahaya. Oke. Jadi saya tidak berbahaya. Abang di depan. Kalau di belakang ikat itu berbahaya. Gitu. Kenapa abang dinilai tidak berbahaya? Karena gini, pada saat paspor saya diperiksa, kelahiran saya salah satu kelahiran nama di kota Palestina. Bahasa Inggrisnya Galail. Kalau bahasa ininya Galela saya. Iya. Jadi tertulis Galela. Saya dikira ini kayaknya orang Yahudi nih. Iya serius. Masya Allah. Ini kayak saya ada jalan pertolongan Allah ya. Pakai bahasa Inggris, antum lahir di mana? Saya menunjukkan bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa ini. Hanya mereka bingung nih, ada satu kelahiran Israel nih. Oh gitu kesimpulannya. Iya kesimpulannya. Jadi saya diikat. ini orang kita, ini orang Yahudi. Satu-satunya yang diikat di depan? Ada beberapa orang yang perempuan diikat depan. Perempuan juga ya. Iya, jadi termasuk saya diikat. Oke. Setelah itu kita ditodong dan digeret suruh naik ke atas. Di atas itu, di atas dek paling atas antum didudukin terus sudah ditodong pakai senjata, tidak boleh bergerak. Tapi dipukul atau apa? Enggak, alhamdulillah enggak dipukul. Gitu ya. Dan dibawalah kapal itu digiring sampai? Iya, digiring, kapal kami dibajak, digiring ke pelabuhan Asdod, dan setelah itu kita dibawa turunkan satu-satu dengan pengawalan ketat. Di sana kita diinterogasi. Setelah interogasi diangkut pakai mobil tahanan. Tahu kan mobil box tahanan itu? Iya. Yang ada masuk situ. Kandang kawat-kawat itu ya? Iya. Terus dibawa masuk ke penjara. Langsung. Ini penjara yang seperti apa, Bang? Penjara yang disiapkan itu penjara yang baru, yang belum dipakai sama sekali. Oh gitu. Tapi di sana kameranya sudah disiapkan, pengedap suara, jadi antum berbicara yang ini langsung direkam. Dan apa yang itu berapa hari dan apa yang dengan adanya tragedi kapal Mafia Marmara ini, saya menjadi sadar bahwa ternyata seperti ini. Mungkin apa yang saya alami di kapal ini jika dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, mereka dijajah terus sampai dengan saat ini masih ribuan yang mendekam di penjara Israel, 500 orang adalah anak-anak, 400 orang adalah wanita. Ini apa yang saya rasakan di kapal Mafia Marmara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masyarakat yang dialami oleh masyarakat Palestina. Gitu ya. Iya, jadi ya dengan rasa seperti itu saya berpikir bahwa saya jangan mundur, jangan pernah mengatakan bahwa saya kapok atau ya. Setelah di penjara, dideportasi ke Jordania. Di Jordania malah waktu itu zaman SBY ya. Pak SBY langsung mengeluarkan perintah bahwa seluruh relawan kembali dulu ke Indonesia. Tapi pada saat itu saya lebih memilih dari Jordan pingin ke Mesir, dan dari Mesir masuk ke Gaza. Oh gitu, jadi dari semuanya abang? Iya, saya lebih memilih bertahan di situ. Memilih bertahan. Pada bulan yang sama, bulan Mei, berhasil masuk ke Gaza, dan pada saat itu mulailah kehidupan saya di Palestina. Oh gitu. Roll camera, roll sound, and act talks.